Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyoroti nih yang lagi viral seperti biasa. Yang lagi viral kita perbincangkan di sini di program Sarita ini menjadi trending topik ini. Ini masalah video kemarahan Risma begitu, mensos kita. Lagi-lagi ini dikatakan lagi-lagi karena bukan pertama kalinya ini marah-marah dan menjadi konsumsi publik. Namun kali ini memang agak keras sekali begitu ya, sampai mengancam, menuding, menunjuk dengan pulpen begitu ya ke seorang pendamping PKH. Nah, ini tentu saja banyak yang mengkritisi, banyak yang mengatakan wah harusnya ikut terapi saja nih kata Fadlizon begitu ya. Ada yang meminta mundur dan macam-macam, tapi ada juga yang membela. Itu kan sebenarnya hanya kemarahan ibu kepada anaknya begitu ya, atau orang tua kepada anaknya sehingga wajar-wajar saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Pokoknya ramailah dia, dan saat ini kita ingin mencermati mengapa ya ini gaya komunikasi seperti ini, gaya komunikasi marah-marah. Sebenarnya kita sudah pernah lah mempunyai pejabat lain dengan gaya komunikasi marah-marah. Tentu semua masih ingat ya dengan gaya komunikasi Ahok ya. Nah, ini sekarang bagaimana dengan Risma begitu ya, sampai ngomong tak tembak begitu. Ya, ini kita nggak tanggung-tanggung sudah mendatangkan pakar komunikasi Profesor Cipta Lesmana. Ya, halo, apa kabar Prof Cipta? Baik, terima kasih Pak Rahma. Ya, ini sebelum kita berbincang dengan Profesor Cipta, saya ingatkan dulu ya untuk subscribe di channel ini Realita TV, dan juga subscribe di channel saya satunya lagi ya. Saya ada satu lagi channel Jabat Jiwa TV yang membahas khusus masalah agama ya. Keren-keren deh diskusinya. Coba saja, sudah ada narsumnya, ada Rocky Gerung, ada Habib Hussein Ja'far dan Buya Sakur. Jadi langsung dilihat saja ya channel Jabat Jiwa TV, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, langsung kita mulai nih diskusi dengan Profesor Cipta. Ya, Prof Cipta, ini pasti banyak yang mengkritisi, ada juga yang membela begitu ya tentang apa yang dilakukan Mensos Risma ini. Bukan yang pertama kali, kita sering melihat dulu sempat nunjuk-nunjuk itu siapa itu ketawa-ketawa atau ada lagi yang waktu marah-marah gara-gara tamannya dirusak, pokoknya sering lah marah-marah ya, videonya viral. Kalau Profesor Cipta melihatnya bagaimana? Ini sebagai mensos saja ini sudah 2 kali sebenarnya. Sebelumnya marah gara-gara 4 kali ya hitungannya. Mensos sudah 4 kali. Oh, menurut catatan saya. Oh, oke. Silakan, ini mungkin lebih akurat ini catatan Profesor Cipta. Silakan, Prof. Begini Pak Rahma, masalah apapun selalu menimbulkan pro kontra, kontroversi. Ada yang mengkritik, ada yang memuji-muji, bagus, itu biasa. Saya mulai dari yang dasar dulu. Kenapa orang suka marah-marah? Ini dulu ya. Kenapa orang dalam berkomunikasi suka marah-marah dengan counterpartnya? Macam-macam alasan, banyak ini. Yang pertama memang sudah sifat karakter. Bawanya sewot aja. Ngomong sama siapapun sewot, karakter. Itu sudah karakter. Susah diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, pelampiasan, kejengkelan, ya. Ini kan lagi komunikasi, komunikator dan komunikan, atau komunikator dengan halayak. Kalau orang yang kita ajak bicara banyak, namanya halayak, audience, ya. Ini kan komunikasi. Jadi bisa juga komunikatornya jengkel sama si komunikan, jengkel sama si halayak, dianggap blow on kamu ya. Saya sudah ngomong masih nggak ngerti juga. Nah, itu yang kedua, pelampiasan. Terus yang ketiga, bisa juga sandiwara. Bisa ya, saya sandiwara supaya nanti saya bagaimana. Terus kemungkinan lain, ini juga I feel happy. Ada banyak orang merasa happy dengan marah-marah ya. Saya bisa marah-marah Rahma itu hebat sekali. Karena Rahma ini dijunjung tinggi di mana-mana gitu loh. Tapi sama saya injak-injak dia. Aduh, saya merasa happy sekali. Kalau kejadian begitu, nih ilustrasi ya. Sadomasokis dong. Ya, bisa ya. Happy orang itu ya. Terus bisa juga, ini lagi in di Indonesia. Orang itu sedang bermain politik ya, bermain politik terutama makin dekat 2024. Bagaimanapun Bu Risma ini anggota atau kader PDIP
yang katanya sebentar lagi mau dipindahkan ke Jakarta jadi gubernur atau calon presiden gitu ya. Jadi macam-macam ini, Mbak Rahma, macam-macam. Kalau Mbak Rahma tanya saya, dalam kasus Ibu Risma, yang mana yang lebih tepat? Saya nggak bisa jawab secara akurat yang mana yang lebih tepat. Saya sudah kasih ada 5 kemungkinan karakter macam-macam karakter ini. Nah, terus saya lompat ya, saya kasih ilmu. Saya di mana-mana dari dulu begitu, kalau ngomong saya nggak ngomong sembarangan ya. Saya masukin pakai ilmu dulu. Dalam ilmu komunikasi dikatakan communication is always intentional. Orang berkomunikasi hampir dipastikan karena mempunyai tujuan tertentu. Mbak Rama telepon saya tadi 2 jam lalu ya, minta jadi narsum. Ada tujuan gitu kan. Nah, kenapa saya mau? Saya ada tujuan juga. Selalu ada tujuan. Nah, waktu kita berkomunikasi, kita berusaha mewujudkan, merealisir tujuan kita itu. Ya, tentu dengan berkomunikasi, kita berharap si komunikator, si cipta lesmana berharap tujuannya tercapai. Ya, kalau tujuan komunikasi saya nggak tercapai, nyesel saya komunikasi sama Rahma. Aduh, lain kali nggak mau lagi saya. Nah, jadi ada tujuan. Pertanyaan. Sekarang masuk ke substansi. Ya, apapun tujuan Bu Rahma ini dengan bermarah-marah, pertanyaannya, apakah tujuan Bu Risma ini tercapai dengan komunikasi marah-marah? Saya angkat tangan, Mbak Rahma. Saya enggak tahu. Yang tahu adalah Bu Risma sendiri. Stop, sampai di sini saya. Ya, ini menarik. Ini kita kupas satu persatu. Tadi katanya alasannya ada 5. Karakter, pelampiasan, sandiwara, I feel happy, atau bermain politik. Sekarang pertanyaannya Bu Risma masuk nomor berapa ini ya? Nah, ini bisa jadi nih Profesor Cipta, meskipun saya bukan pakar komunikasi, tapi bisa saja alasannya adalah kelima-limanya, begitu ya. Oh, bisa. Ya, itu. Bisa. Nah, pertama karakter, mungkin juga ada pelampiasan, mungkin juga sandiwara, mungkin juga I feel happy karena yang dimarahi adalah bawahannya, orang yang inferior, yang lebih rendah begitu ya. Lain katanya kan kalau marah sama Jokowi atau atasannya kan lain lagi, atau ke jualeris batu bara. Ya. Marah sama Jokowi nggak berani Bu Risma, sama Bu Megawati mana berani kan, mau dikemplang lu. Nah, jadi yang mana ini karakter, kemungkinan besar karakter. Kita mesti lihat backgroundnya, Mbak Rahma. Harus mundur. Jadi waktu wali kota Surabaya, memang kita sudah saksikan berapa kali saya nonton Rahma, nontonnya di televisi bukan langsung ya, Bu Risma marah-marah. Jadi ada karakter orangnya sewot dulu gitu, sewot gitu ya. Karakter berapa persen saya enggak tahu lagi, bisa 70%, bisa cuma 30%, 40%, saya enggak tahu juga ya. Jadi Mbak Rahma jangan terlalu desak saya. Ini profesor mesti ngomong yang betul dong, yang betul yang mana nih? Nggak bisa. Bukan, kita diskusi. Ya, meskipun saya guru besar, saya bukan ahli nujum gitu loh, bukan. Tapi ya, selain karakter, Profesor Cipta, karena kita tahu kalau dilihat Profesor Cipta sudah memberi 5 kategori ini atau barometer. Pelampiasan, kalau pelampiasan itu biasanya hanya sekali 2 kali begitu ya, accidental ya kalau pelampiasan. Tapi kalau berkali-kali sebenarnya itu ada demo, ada apa rusak, marah berkali-kali lah pokoknya. Saya rasa itu sudah ke karakter ya Profesor Cipta. Stop. Kalau karakter memang udah terus-menerus gitu ya, terus-menerus. Nah, tapi Bu Risma tidak berkomunikasi 24 jam. Marah-marah terus. Tidak. Saya yakin dia datang ke kantor, minum teh, masih cool, masih acara ini apa hari ini gitu ya, dipanggil sekretaris gitu kan. Dia nyapu-nyapu jalan. Ya, gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan ya, Bu Risma ini sewot, langsung naik sepaneng, melihat ada masalah yang begitu, menjengkel sekali. Ini sederhana sekali, kalau blow on sekali nggak bisa. Kamu kerja apa begitu sederhana aja nggak bisa?
Jadi kalau saya perhatikan, saya diam-diam, saya perhatikan, ya. Pokoknya fenomena komunikasi itu masuk ke cipta lesmana. Kan saya mesti tahu, mesti analisis. Kan saya bukan dituduh, dianggap pakar komunikasi. Nah, setiap kali ada masalah, dia sewot ya. Jadi misalnya ke Tangerang, ya, kumpul, ketemu sama ibu-ibu. Ibu-ibunya ngaku, Bu Menteri, saya sampai hari ini masih belum dapat bansos. Naik sepaneng deh. Kurang ajar gitu ya. Ibu jangan bohong sama saya ya. Demi Allah Bu, saya tidak bohong, belum dapat. Risma hafal sekali. Saya sudah tanda tangan bansos itu kucur. Kenapa ini orang-orang masih belum terima? Itu ada masalah yang serius yang langsung dihadapi oleh Bu Risma sebagai Mensos, maka dia sewot. Tapi dalam hal yang biasa, saya yakin Bu Risma tidak sewot. Tunggu sebentar. Ini kasus yang paling hot yang kemarin kan, sehingga memicu Mbak Rahma ini, saya mau bikin di TV Sarita ini. Nah, lihat kemarin kan, itu, waduh, sepanang kan begitu, tak tembak kau ya, tak tembak. Tembaknya 2 kali, ya. Tak tembak kau ku tembak gitu. Waduh, ini kalau saya bilang, ya, saya suka keliru nih, ngomong Risma Rahma gitu. Jangan dong. Aduh. Nah, di sini saya amat sayangkan, saya mengecam Risma ini. Tidak boleh tak tembak-tembak, gila. Nggak bisa dong, ini seorang menteri, bukan preman ini. Aduh, Bu Risma ini orang yang terhormat, ya terhormat, bagus integritinya, ya. Dia dipuji-puji sebagai bukan gubernur, wali kota Surabaya, ya. Kok tak tembak gitu kan? Enggak, dia fully tidak bisa kontrol lagi. Nggak bisa kontrol. Sampai begini kan, kita lihat kan, kebetulan saya di depan televisi, ya. Tak tembak kau ya, kau ku tembak gitu ya. Waduh, itu orang udah gemeteran tuh. Si pejabat itu di Sulawesi mana tuh ya. Pikirnya nih kok ada cewek nembak duluan gitu ya. Udah gemeter, dia spontan berdiri, dia mau minta maaf, mau begini, mau berdiri, didorong sama Risma. Didorong, dia udah benci sekali. Duduk kamu, ngapain berdiri kamu gitu. Dia sebetulnya mau minta maaf. Maaf Bu. Nggak sempat ngomong maaf, langsung didorong badannya. Wah, duduk, dia begini terus begini. Nah, itu ini sudah overacting, tidak bisa. Dan saya di sini, saya minta dengan sangat Presiden Rahma juga, Joko Widodo, tegur Bu Risma, lain kali jangan begitu, jangan ya, sama juga menjelekkan integriti pimpinannya, yaitu Presiden Jokowi. Nggak boleh sampai bilang tak tembak kok, aduh. Sampai mendorong secara fisik juga kata orang. Untung lawannya itu tidak sama karakternya. Kalau emosional juga bisa melakukan serangan balik. Berkelahi bisa, apalagi laki-laki. Emang perempuan aja bisa marah-marah, laki-laki juga bisa marah kan. Lihat coba, untung dia bukan karakter seperti Ahok kan. Kalau dia karakter Ahok juga, bisa. Tentu itu tidak kita inginkan. Kita akan lanjutkan lagi nih Profesor Cipta. Yang ketiga, Profesor Cipta mengatakan ada juga alasan orang marah adalah sandiwara. Nah, kalau kemungkinan ini juga menarik ini poin sandiwara ini. Gimana nih Profesor Cipta? Ini kan saya kemukakan kemungkinan. Ada 5 kemungkinan sandiwara. Nah, itu ada penyair kondang di dunia. Yaitu siapa yang Inggris paham ya? Shakespeare. Shakespeare mengatakan hidup ini sesungguhnya sandiwara. Dunia adalah panggung raksasa. Ini sebetulnya nih cipta lesmana profesor lagi sandiwara ini. Rahma juga lagi sandiwara. Ahmad Albar itu juga bilang begitu. Kalau kita mau jujur sajujurnya, itu Shakespeare itu penyair, salah satu penyair paling top di dunia. Dia mengatakan, nah setiap orang memainkan peran masing-masing. Naik ke sandiwara, ke panggung. Sandiwara ada apa? Ada sutradara. Selalu ya, dari pinggir dibilang, kamu kurang kenceng menteriak dong.
Nih sandiwara lagi jalan nih. Ayo, kamu sakit ya gitu ya. Nanti saya copot kamu loh. Nah, kalau main sandiwaranya jelek, beberapa kali jelek, ditegur nggak ada perbaikan, dicopot dia. Dicopot sama si sutradara, artinya apa? Nggak dimasukkan ke panggung lagi. Ya, ingat, the world is a very big panggung, stage. Jadi dalam hal ini kan kita lagi bicara kemungkinan. Kemungkinan di belakang Bu Risma ada sutradara. Nah, Ini yang ngomong nih ahli komunikasi nih, ya bukan sembarang komunikasi nih. soal sutradara dan sandiwara, ya kemungkinan ini Profesor Cipta, kita flashback, gitu kan, flashback ke belakang, flashback pasti ke belakang. Nah, ketika baru dilantik sebagai Mensos, Risma ini melakukan belusukan ke Sudirman. Kemudian tiba-tiba mak bedundul kata orang Jawa, ujuk-ujuk ada gelandangan di sana gitu kan. Langsung ngurus mau mulangin segala macam, berkomunikasi. Banyak orang yang mengira ini sandiwara begitu, karena tidak biasanya ada gelandangan di jalan protokol di Sudirman begitu. Nah, ini tampaknya memang sudah tidak asing metodologi sandiwara ini. Tunggu. Saya mengkritik orang yang berpendapat demikian. Ya, kita berkomunikasi. Saya dengan Rahma komunikasi. Saya punya mindset, Rahma punya mindset. Mindset kita berdua ini terus ketemu, komunikasi. Kalau mindset kita berbeda, komunikasi kurang mulus, bahkan bisa gesekan, bisa bentrokan, bisa menimbulkan communication breakdown. Nah, Bu Rahma, ya setelah dilantik, Bu Risma, ya jangan lupa, ya dia punya pengalaman panjang sebagai wali kota Surabaya. Dia punya mindset terhadap hal-hal tertentu, terhadap fenomena tertentu. Saya pernah lihat Bu Risma, ya dia turun langsung dia ngobrol bercakap-cakap dengan pemulung, dengan orang miskin. Pernah saya lihat di wali kota, dia punya mindset. Mindsetnya apa? Dia selalu merasa iba, merasa kasihan, melihat orang miskin. Ini pemimpin yang bagus kalau begini, ya. Jadi Rahma mesti tahu ya, saya ngomong apa adanya nih. Saya nggak mau jilat orang, juga nggak mau sembarangan caci maki gitu loh. Nah, dia dilantik, dia jalan lewat Sudirman, lihat ada pemulung tuh gimana itu, dia langsung turun kan. Nah, waktu dia di mobil, sudah mobil menteri nih, naik mobil menteri, setelah orang begitu dilantik, dia langsung naik mobil menteri yang sudah disediakan sama naik. Dia naik mobil menteri, dia lihat ke kanan, waduh, ada berapa orang yang miskin. Nah, mindset yang sudah ada di Surabaya keluar lagi tuh Rahma. Langsung dia suruh stop supirnya. Stop gitu ya. Saya mau turun. Supir juga kaget. Ada apa, Bu? Stop pokoknya, saya mau turun. Dia hampirin gitu. Nah, kemungkinan di sini bukan sandiwara. Ini sudah kebiasaan, sudah ada di otaknya Mbak Rahma, mindset, oke? Apalagi? Spontanitas ya begitu. Oke. Ya meskipun orang bertanyakan kok ada pengemis di Sudirman nggak biasanya gitu ya. Pas Risma lewat, pas ada pengemis. Itu namanya salon pas. Baik, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya I Feel Happy, itu mungkin sama juga dengan karakter ya Pak Bros ya. Kemudian yang alasan yang kelima adalah bermain politik 2024. Ya. Nah ini, apakah ini kan ini yang paling senang, Rahma paling senang yang ini. Karena kan memang yang terpenting itu kadang-kadang top of mind begitu ya. Kita baru untuk agar top of mind, agar orang itu tahu dulu deh, popularitas dulu. Kita baru tahu Giring sebelum ini bilang Anies pembohong katanya. Setelah itu kemudian mengatakan ya ini untuk cari perhatian begitu. Nah, apakah ini semacam itu Ana? Yang penting top of mind meskipun kadang-kadang kontraproduktif ya, meskipun kadang-kadang negatif, tapi nanti gampang. Yang penting top of mind dulu, yang penting ada di ingatan publik dulu. Dan diperbincangkan, salah satunya di program ini kita perbincangkan di Bu Rismanya. Kalau Mbak Rahma bertanya ini, apakah ada kemungkinan? Saya jawab secara afirmatif, yes, kemungkinan. Kemungkinan itu ada, ya.
Tapi jangan cepat-cepat ya. Saya tidak mengatakan ini Barisma sandiwara dalam rangka menyongsong 24. Awas ya, Profesor Cipta Lesmono tidak mengatakan demikian. Kalau dikatakan ada tidak kemungkinan itu, ada. Ada. Kenapa ada? Jangan lupa, dia adalah politisi. Jangan lupa. Politisi everywhere in the world. Otaknya itu memang ke politik. Otaknya itu ada politik. Ada yang kadarnya kadar emas berapa? 24 karat atau berapa gitu. Ada kadar emas yang ringan ya. Kemungkinan. Sebab begini ya, kita mesti ke belakang sedikit. Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri ini lagi cari-cari ini ya. Siapa kader paling pantas, paling kuat untuk saya majukan di 2024. Memang sudah santer Puan Maharani. Ini kan semacam ya putri emasnya gitu loh, Puan Maharani. Tetapi ya saya nggak tahu nih betul apa enggak di survei ini. Puan tampaknya agak gerah. Survei di mana-mana menunjukkan Puan anjlok dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar itu begini benderanya. Ya, Puan itu masih 0, sekian persen. Ganjar itu sudah terakhir saya baca 40% lebih gitu loh. Ya. Jadi sebagai orang yang sangat berpengalaman, ibu kita nih, ya, tidak tertutup kemungkinan Bu Megawati juga sudah mulai pikir-pikir cari cadangan. Sebab menurut textbook, nah kan saya ngajar ilmu politik, ngajar komunikasi politik, textbook mengatakan kalau Rahma mau jadi presiden harus memenuhi beberapa kriteria. Yang paling nomor satu, kriteria persatu adalah yang bersangkutan harus cukup populer. Kalau dia nggak populer, mimpi kamu bisa jadi presiden, jadi perdana menteri, jadi gubernur. Mimpi itu yang pertama, ya. Terus kalau bisa tingkatkan terus popularitasnya. Terus yang kedua harus punya apa? Punya partai, punya sedikit banyak pengalaman. Nah, ini Barisma sudah hampir semuanya punya nih. Tinggal kalau digeber terus popularitinya, waduh, ini Risma nanti tahun depan ini dia kemanapun orang bisa, oh Risma. Seperti Ahok dulu sempat euforia Ahok, kan. Ya. Cuma terus bikin apa? Kumpulin KTP, ya, 1 juta targetnya untuk bisa masuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Ahok bukan 1 juta, 3 juta dapat dia. Waduh. Jadi Ibu Mega menurut saya politisi yang sangat berpengalaman. Ada kemungkinan Risma diincer dan Risma ini sangat loyal. Ingat waktu di Surabaya, ya, ibu kita Bu Mega sudah minta, Bu, kamu ke Jakarta aja. Jangan Bu, jangan. Risma jawab, ya. Saya ikutin terus Risma ini. Risma, Bu, jangan Bu. Tugas saya belum selesai. Saya di sini saja. Sudah kamu ke sini lah. Ke Jakarta lah. Akhirnya kan Risma nggak mau, tetap jalan terus, ya. Tapi Ibu Mega juga nggak bisa apa-apa. Dia nggak berani pecat karena Risma ini kader emas. Jadi memang masih jauh nih. 2024 masih jauh. Tapi kan ini kan pertempuran politik. Saya sering menyatakan pemilu itu sama dengan pertempuran politik. Ganas sekali. Ya. Dalam pertempuran apapun yang berlaku adalah jargon Machiavelli yang berlaku. To be or not to be. Maaf. Saya tembak Rahma atau saya ditembak. Nah, daripada saya ditembak, saya tembak Rahma dulu. Kaget aku. Itu Machiavelli, to be or not to be. Ganas dalam pertempuran ini. Jadi harus dipersiapkan sematang-matangnya. Tapi Rahma itu betul. Tadi Rahma mengatakan ini kalau marah-marah mulu, gebrak-gebrak ini bisa juga berbalik.
bisa ya, yang namanya efek menampar muka sendiri. Aduh, ada istilah bahasa Inggrisnya ya. Bisa menampar muka sendiri ya. Bukan makin populer, bisa makin anjlok, orang Atau lama-lama populer secara negatif begitu. bisa nggak suka, bahkan bisa benci. Pemimpin apa marah-marah mulu, enggak. Jangan pilih dia. Bisa ya, bisa gitu. Ya. Nah, itu jawaban saya, Pak Rahma. Ya, terkait itu tadi soal alasan, tetapi terkait gaya marah-marah ini Profesor Cipta banyak yang mengatakan, loh orang marah-marah itu kan ada sebabnya begitu loh. Jadi kalau dilihat itu kan bagaimana substansinya, misalnya kayak Ahok dulu begitu, dia marah-marah itu karena ingin memberantas maling-maling begitu, orang yang korupsi. Jadi nggak apa-apa lah meskipun kasar yang daripada santun tapi korupsi gitu kan biasanya kata-katanya. Nah demikian juga Bu Risma nih, nggak apa-apa dia. Risma punya alasan kuat. Punya, di setiap kali marah-marah punya ya. Waktu di Tangerang itu ya, banyak ibu-ibu tuh nangis, saya belum dapat Bu, belum dapat bansos. Langsung dilihat, ini sistem penyaluran bansos ini nggak bener nih, macet nih, ada maling-maling rupanya. Dia cepat instingnya ya. Langsung dia usut, coba ayo apa. Nah, jadi kemungkinan besar ya, ada satu faktor lagi, Risma marah-marah, dia mau gebrak birokrasi yang brengsek, birokrasi yang kotor. Apalagi ya, dia menjadi mensos menggantikan mensos lama yang memang kotor, memalukan sekali ya. Stafnya pakai uang bansos itu ya, pergi ke apa yang orang tukang karaoke, pergi ke karaoke ya dengan cewek-cewek. Itu kan bangsat, berapa bangsat. Itu uang pemerintah alokasikan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang kesian kena corona, miskin yang pengangguran macam-macam. Uang dana itu diembat, kata orang Betawi, diembat untuk main-main cewek macam-macam. Ini kalau kejadian ini di Cina, Barama, langsung didor. Minggu lalu saya lihat video ya, berapa orang dijajarin, didor, mampus, keras dia. Di sini hukum bisa 4 gulipat. Sudahlah, Rama, kita damai saja lah. Saya kasih suap Anda 1 miliar lah. Lepas saja gitulah. Di sini hukumnya kan balelo. Nah itu, kok jangan-jangan ini Profesor Cipta komunikasi marah-marah ini ada penggemarnya tersendiri begitu loh. Terbukti Ahok dulu, wah dikagumi gara-gara tegas kan begitu, memberantas maling-maling. Apakah ini juga yang menjadi tujuan? Tadi Profesor Cipta mengatakan komunikasi selalu ada tujuannya. Apakah ini tujuan Bu Risma ingin terkesan tegas membela rakyat miskin begitu ya, agar semua datanya akurat seperti itu? Ya, iya. Ya, jelas ada, meskipun saya umpetin dulu, sebab Rahmani paling suka dengan politik gitu ya. Ntar pertanyaan berikutnya berarti ini politik dong. Ya, ada bau-bau politik juga gitu ya. Dia mau gebrak ya. Saya pikir waktu dia diangkat mensos, Jokowi bicara 4 mata dengan Ibu Risma. Sebelum menjalankan tugasnya dipanggil 4 mata ya. Menurut keyakinan saya ya, di situ dikasih briefing. Mbak Risma, saya minta dengan sangat Anda betul-betul serius menjalankan tugas sebagai mensos. Jangan seperti pendahulu ibu ini yang kurang ajar sekali gitu ya. Saya marah, semua juga marah gitu ya. Kok bantuan untuk orang miskin diembat begitu kan? Nah, dia mengemban misi yang berat langsung dari Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi misi yang berat itu masuk ke otak Bu Risma, ya. Jadi mindsetnya, setiap kali dia melihat ada yang tidak beres, mindset itu langsung mau pecah. Pecah dalam bentuk marah-marah. Kurang ajar. Kemarin yang dimarah-marah itu karena datanya nggak betul. Si orang yang dimarah-marahnya tak tembak kau itu, dia ngaku ya memang datanya
kurang Tapi ini akurat saya baca gimana? di media ini, Profesor Ya, Cipta ya, karena silakan. nama PKH ya, itu sebenarnya pendamping PKH dari masyarakat, mendampingi PKH namanya Pak Fajar Sidik Napo begitu ya, yang ditunjuk-tunjuk sampai didorong itu. Kemudian dia mengatakan sudah memaafkan Bu Risma meskipun tidak meminta maaf secara langsung. Tetapi kata dia sebenarnya ini masalah bermula ketika dia mendapat laporan dari kepala desa ada 26 nama warga keluarga PKH ini tidak mendapat, belum cair uangnya. Nah, kemudian dia menanyakan ke Bu Risma. Nah, saat itu Bu Risma langsung menanyakan ke Kemensos dan ke bank yang mencairkan. Karena kalau menurut kata Pak Fajar nggak ada datanya 26 orang ini, nggak ada di SP2D namanya, surat perintah pencairan dana gitu ya. Tidak ada. Tetapi setelah Bu Risma cek, ternyata masih ada itu datanya Kemensos dan menurut bank yang mencairkan jawabannya juga dalam proses transfer untuk dicairkan. Nah, langsung marahlah Bu Risma. Langsung datang ditunjuk-tunjuklah nih Pak Fajar Nopo. Padahal menurut Pak Fajar itu salah paham. Yang sudah mau cair itu bukan PKH yang dimaksud, tetapi adalah program lain, program bantuan pangan non tunai atau BPNT, bukan penerima PKH, begitu kan? Nah, jadi Pak Rahma, Bu Risma, walaupun seorang menteri, dia wajib, menurut saya, wajib belajar komunikasi. Terutama belajar dari Profesor Cipta Lesmana. Jadi ada masalah, cool sebentar. Ya, nggak bisa saya langsung hajar Rahma bangsat, saya tembak kamu Rahma gitu. Nggak bisa. Harus mengetahui persis duduk persoalannya bagaimana. Memang kita seringkali emosi, udah nggak tahan lagi. Nah, Risma emosi karena mindsetnya itu loh. Mindsetnya ini banyak nih bantuan sosial diembat, disikat nih sama maling-maling gitu loh. Tak sikat, tak tembak gitu loh. Karena sebelumnya ada berita bahwa Bu Risma mencoret nama-nama orang miskin, daftar orang miskin. Jadi kayaknya itu akan menjadi beban buat dia sehingga ada 26 nama ini dikiranya dicoret begitu loh. Padahal menurut Pak Fajar dia tidak pernah mencoret, tidak pernah menambah atau mengurangi begitu. Kesian kan? Ya, saya di sini ingin menyatakan saya sangat simpati dengan saudara Fajar ini. Anda sebetulnya tidak salah. Anda adalah korban konyol dari sifat marah-marah Bu Risma. Nah, Bu Risma kalau sudah dengar, kan ini pasca yang tak tembak kau itu kan, pasca setelah kejadian ini, nah, pasti Bu Risma sudah tahu persis duduk persoalannya bagaimana. Ya, bagaimana? Ya, kalau Bu Risma ini pemimpin yang berjiwa besar, dia minta maaf sama Fajar. Minta maaf nih. Maaf, kemarin saya terlalu emosi. Ternyata duduk persoalannya begini. Ternyata kamu tidak salah. Waduh, itu pemimpin yang hebat begitu ya. Rahma kalau salah, betul-betul salah, sudah cari bukti-buktinya, keluar dari kandang, ya minta maaf. Ini menurut Gubernur Rusli Habibie yang sebelumnya mengatakan tersinggung warga saya dimarah-marahi seperti itu kan, Gubernur Gorontalo mengatakan seperti itu, dan apalagi seharusnya Bu Risma menjaga mengontrol diri terutama di kampung orang begitu kan katanya. Nah, kabarnya mereka sudah berkomunikasi melalui istri Pak Rusli tadi itu, Gubernur tadi, Bu Risma katanya sudah meminta maaf melalui WA ke istri. Tapi ya seperti itu menurut versi Gubernur Gorontalo begitu. Kalau menurut saya, ya orang boleh sependapat dengan saya, boleh tidak. Saya kan bukan dewa. Katanya Bu Risma sudah minta maaf melalui istrinya, gitu kan? Kalau menurut saya tidak cukup. Bu Risma harus keluar. Keluar kemana? Minta maaf di depan publik. Sebab dia marah-marahnya di publik. Waduh, itu monitor TV itu banyak sekali tuh. Semua TV nonton. Saya kaget, ini Risma betul apa bukan? Saya pikir bukan Risma ini. Tembak ya, begini. Aduh. Saya sengaja nggak muter videonya di sini di tayangan ini, Profesor Cipta, nggak tega. Kali aja ada ibu hamil dan anak-anak yang nonton. Nah, itu sudah tersebar di mana-mana videonya Bu Risma marah-marah itu ya, sudah menjadi konsumsi publik dan memang benar sudah menjadi konsumsi publik, tapi minta maafnya private begitu ya, melalui WA Japri lagi ya, harusnya publik juga begitu ya Bu. Dong, aduh, ini artinya mohon maaf, Bu Risma tidak mengerti
what is communication. Nah, Mhm. Jadi saya mau hubungkan lagi ke Ahok ini. Saya jadi teringat kasus Ahok yang blunder begitu ya, masalah yang Al-Maida itu ya. Menurut saya itu memang sebenarnya bukan sesuatu yang sampai harus bergulir jauh seperti itu ya, sampai akhirnya dipenjara segala macam. Tetapi ini semua bergulir karena akumulasi, karena tidak mau minta maaf langsung. Saya rasa itu akhirnya bukannya minta maaf, akhirnya minta maaf tapi bukan minta maaf langsung ke MUI, kayak sowan ke MUI begitu ya, atau ini malah waktu itu yang wapres kita sekarang itu malah disidang, malah ditunjuk-tunjuk. Jadinya publik semakin akumulasi, akhirnya bergulir semakin jauh begitu ya. kalau sejak awal dia cepat bertindak gimana? Saya minta maaf ya, saya salah, saya kurang mengerti, minta maaf. Beres, saya yakin beres. Dan minta maafnya itu bukan melalui kayak konfes begitu ya, kayak di wartawan begitu saja, harusnya datang sowan ke MUI dalam hal ini ya yang mengatakan. Nah, itu tidak dilakukan begitu. Demikian juga Bu Risma ini juga mungkin agak berat ya ini. Minta maaf ini kayaknya bukan tradisi di pejabat kita ya, Profesor Cipta. Ya, salah. Ya, saya berapa kali mengatakan pejabat, pemimpin kalau minta maaf bukan berarti merendahkan derajatnya. Salah. Justru meningkatkan derajatnya, menunjukkan dia tuh orang yang gentleman. Salah, dia ngaku salah dan minta maaf kepada masyarakat luas. Itu meningkatkan derajatnya, bukan menjatuhkan derajatnya, bukan. Orang salah tetap nggak mau minta maaf, itu merontokkan martabatnya, ya, martabatnya rontok. Jangan. Kalau sudah jelas kita yang salah, Barama, minta maaf. Titik. Iya. Nah, ini yang menarik Profesor Cipta, meskipun sudah menjadi perbincangan, trending topik di Twitter. Wah, sudah banyak lah yang membahas ini ya. Tapi Bu Risma sepertinya ini padahal bukan kali ini aja ya Bu Risma dibahas seperti ini. Tapi tenang-tenang aja, bahkan kadang-kadang diulangi ya. Ini kan kesekian kalinya dan sepertinya tidak terpengaruh. Contohnya kasus tak tembak ini ya. Setelah kasus tak tembak ini terjadi, kemudian Bu Rismanya langsung ke Sumbar, ke Padang ya, ziarah ke makam Syekh Burhanuddin ini, langsung nyapu-nyapu makam katanya. Ya ini yang ini nih saya gaya komunikasi seperti apa ini? Waktu itu lagi berkunjung ke korban yang kejatuhan pohon ya, di mana ada 1 orang meninggal. Dan kemudian ke makam Syekh Burhanuddin di Padang, Sumatera Barat, langsung spontanitas Bu Risma ambil sapu nyapu-nyapu. Akhirnya pejabat di bawahnya bingung juga ikutan nyapu. Akhirnya semua nyapu, Prof. Sampai menjadi tontonan warga. Nah, kalau melihat gaya komunikasi ini gimana nih Profesor Cipta? Saya 100% no comment. Sebab masalahnya sudah masuk ke masalah agama. No comment saya. Ya, saya tidak punya komentar, saya tidak paham mengenai ini. Bukan itu, bukan masalah agama. Misalnya gini, Prof. Kan Bu Risma ini kan pemimpin ya, yang sebenarnya memberi arahan, memberi perintah begitu. Tapi kesannya bukan hanya ke makam ya, tapi ke misalnya bersih-bersih taman dan lain-lainnya kan sering kayak seperti menjadi orang lapangan. Dia nyapu-nyapu, dia jadi bukan seperti pemimpin yang memberi arahan begitu, tapi dia orang lapangan. Nah, itu yang mau saya tanya. Nah, itu Bisa yang saya jawab tanyakan. saya. Jawabannya sederhana sekali. Ya. Dia ingin menunjukkan saya ini pemimpin yang orientasinya ke bawah, bukan ke atas, ya. Comberan pun saya bersihkan, ya. Risma itu suatu hari di Surabaya masuk ke kolong, ke apa? Gorong-gorong, oh bukan ya? Gorong-gorong, masuk, ya. Masuk ngapain? Dia korek-korek sampah dikeluarin. Nah, apakah ini Risma ini quote unquote gila? Tidak. Dia punya mindset, waduh, ini kalau banyak sampah di gorong-gorong, mampet gorong-gorong, banjir bisa. Nah, bagus dia, bagus. Cuman memang banyak orang menilai ini overacting. Lu nggak punya anak buah. Nah, telepon, kering, zaman sekarang kan. Ya. Saya minta segera kirim 5 orang, cepat ke sini. Banyak sampah di gorong-gorong. Sebentar lagi mau hujan, bisa banjir nih. Nah, itu menurut saya lebih elit begitu loh. Ya. Nggak usah sampai turun ke bawah. Terus begitu dia keluar dari gorong-gorong, mukanya cemong-cemong, kan kotor, gitu kan? Baju juga cemong. Mungkin dia bangga juga gitu, memperlihatkan inilah sosok Risma ini. Saya betul-betul merakyat.
Tapi ini yang menarik lagi ini Profesor Cipta, banyak tokoh gara-gara kasus tak tembak ini banyak yang komentar ya, ada Fadlizon yang mengatakan oh, ini kayaknya perlu terapi, ada juga yang mengatakan ini harus ke psikolog, ada gangguan kejiwaan gitu. Kalau Profesor Ciptanya melihat seperti apa ini? Apakah memang Enggak. Kalau dikatakan gangguan kejiwaan, saya nggak percaya. Nggak percaya. Menurut saya simple lah, simple. Menurut saya ya, Bu Risma ini harus merendah, ya, harus mau diberikan briefing tentang bagaimana berkomunikasi secara efektif. Mhm. Dia mesti belajar itu, mesti belajar. Sekali lagi, kalau saya belajar komunikasi sekarang, ini merendahkan diri saya. Kurang ajar nih Prof. Cipta Lesmana ini. Saya ini sudah menteri nih, masa disuruh belajar komunikasi lagi? Salah, itu juga salah. Jadi mesti ya belajar juga bagaimana sih how to communicate effectively. Sebab cara-cara komunikasi yang seperti diperlihatkan Mbak Risma sekarang ini, itu bisa jadi, saya lupa tadi, boomerang effect dalam istilah ilmu komunikasi. Ya, kita marah-marah, kepengen supaya menggebrak masalah itu, kepengen supaya rakyat tahu bahwa saya ini serius nih, serius. Saya mau gebuk orang-orang yang korup, yang bandit-bandit bansos ini. Tetapi bisa menimbulkan boomerang effect. Terbalik ya. Tujuannya bagus, caranya tidak bagus, komunikasi bisa berantakan. Jadi komunikasi ini bagus, efektif, kalau tujuannya bagus, cara menjalankan komunikasinya juga bagus, juga elok. Itu Rahma. Ya, mengingat ini bukan pertama kali terjadi ya. Banyak orang yang mengatakan, wah ini kayaknya justru akan memberi image buruk ini kepada pejabat pemerintah, kepada Jokowi juga, begitu. Bahkan yang mengharapkan ini udah karena begini, kan sebenarnya kalau memang ada yang salah bawahan itu, sebenarnya kan bisa dikoreksi tanpa harus merendahkan seperti itu, begitu kan ya. Ya, dan itu biasanya memang lebih efektif daripada semacam ini, karena orang jadi sekarang ini, contohnya saat ini orang malah membahas marahnya Bu Risma, tidak dibahas pokok permasalahannya. Kenapa? Soal data, karena akhirnya jadi melenceng. Seandainya memang mungkin caranya lebih proper begitu, tidak seperti ini. Nah, orang banyak menyarankan ini sebenarnya mundur saja, diganti saja. Kalau menurut Profesor Cipta, seperti apa sih kinerja Mensos ini? Karena sejauh ini selama menjabat yang lebih terdengar adalah marah-marahnya begitu. Enggak, saya nggak setuju itu, nggak setuju. Risma bagus, baru sebentaran jadi Mensos, dia gebrak, aku yakin hasilnya sudah banyak, cuman caranya. Tapi dalam benak saya percaya, saya yakin Pak Jokowi pulang dari Papua akan panggil Bu Risma, ya, akan bicara baik-baik. Mbak Risma, saya minta dikoreksi cara Anda berkomunikasi. Jangan marah-marah, apalagi jangan kasar. Jangan. Itu bisa memalukan saya sebagai pemimpin Anda. Oh iya dong. Waduh, Jokowi kita lihat orang yang sangat santun. Kalau bicara juga, ya, Rahma, apa kabar? Gitu kan. Iya, wong Solo ya kan? Solo Masa lawan Surabaya. Masa anak buah. Ya, soal Papua ini juga menarik juga ya. Enggak, soalnya sebelumnya itu kan pernah juga marah ke anak buahnya gara-gara gak bantu di dapur umum gitu kan, dimarahin. Aku pindahin kamu ke Papua. Iya, jadi itulah kalau marah sering di luar kontrol sehingga keceplosan begitu ya, Profesor. Keluar kata-kata itu spontan. Tak tembak juga mungkin dia spontan juga. Ini tuh seperti ancaman, sebenarnya tuh pidana loh ngancam orang ditembak di depan umum seperti itu. Ya sekali lagi itu Mbak Rahma, itu menunjukkan bahwa Risma harus belajar komunikasi. Dalam komunikasi ada teori fear arousing communications. Komunikasi yang membangkitkan rasa takut. Saya mengancam Rahma, saya takut-takuti dengan harapan Rahma tunduk sama saya. Nggak berani lagi dengan saya. Fear arousing, to arouse, meningkatkan rasa takut. Fear arousing communications. Tidak selamanya efektif. Seringkali menimbulkan boomerang effect. Setan, emang gue takut sama lu. Bisa begitu. Jangan, apalagi pemimpin sering-sering meluncurkan senjata fear arousing communication. Seringkali terjadi boomerang effect.
mukanya sendiri yang kehantem. Ya, itu orang Papua marah dong. Jadi orang Papua ini seperti tempat got gimana gitu ya. Orang-orang jelek semua. Yang jelek dilempar ke Papua, yang bagus dilempar ke Surabaya, ke Jakarta. Marah dong. Waduh, ini kurang ajar begini. Ya, oke, menarik sekali ini perbincangan kita Profesor Dita, apalagi soal bumerang efek itu ya. Tampaknya sudah banyak contohnya. Kita tahu Ahok dulu betapa dikenal dengan marah-marahnya, tegas, banyak yang suka begitu ya. Tapi lama-lama malah jadi bumerang efek ya. Demikian juga mungkin perlu diperhatikan juga hal itu oleh Risma ya, agar tidak terjadi bumerang efek. Sekali lagi terima kasih Profesor Cipta, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa udah subscribe dan komen, begitu sajalah yang lebih sopan ngomongnya. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.